Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat berjumpa lagi. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat belajar lagi yaitu mata pelajaran fikih. Pada bab yang pertama ini kita akan membahas tentang sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Jadi ada 3 macam sujud yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu sujud syukur. Apakah sujud syukur itu? Adakah kalian yang sudah tahu tentang sujud syukur? Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba kepada Allah. Karena apa? Karena nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Sehingga patut dan pantas sekali kita mengucapkan syukur dengan cara sujud. Kemudian kapan kita melakukan sujud atau kapan dilakukannya sujud syukur itu? Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat atau anugerah baru seperti hidayah, pertolongan, masuk Islam, kelahiran anak. Nah, itu semuanya bisa kita syukuri dengan cara bersujud syukur. Kemudian yang kedua, terhindar dari musibah seperti selamat dari kecelakaan, pembunuhan, atau bencana. Jadi ketika kita selamat karena ada kecelakaan, kemudian kita kok selamat, ya, kemudian kita mengucapkan syukur, kita bersujud syukur. Kemudian ketika ada peristiwa pembunuhan, kok kita selamat, lah kita wajib, kita disunahkan untuk bersujud syukur. Kemudian ketika selamat dari bencana, ketika ada bencana melanda daerah kita dan pas kita kok tidak terkena bencana, lah kita disunahkan atau dianjurkan untuk bersujud syukur. Kemudian mendapatkan kemenangan atau menjadi juara. Jadi ketika kita perlombaan atau kita berkompetisi, kemudian kita kok mendapat kemenangan, menjadi juara, lah kita dianjurkan atau diperbolehkan untuk melakukan sujud syukur. Kemudian mendapat rezeki yang tidak terduga, jadi kita tiba-tiba kok mendapatkan rezeki yang banyak yang tanpa kita bekerja keras, lah kita dianjurkan juga untuk apa? Bersujud syukur. Kemudian mendapat kesembuhan dari sakit. Jadi ketika kita dicoba oleh Allah sakit, kemudian kita kok diberi kesembuhan, masih diberi kesembuhan, ya, kita bisa dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Waktu kapan kita melakukan sujud syukur. Kemudian tata cara sujud syukur. Bagaimanakah tata caranya? Tata caranya adalah yang pertama melakukan sujud sebanyak 1 kali. Jadi kita langsung bersujud, ya, bersujud hanya 1 kali saja. Kemudian dalam keadaan suci. Jadi kita ketika melakukan sujud, kita harus dalam keadaan suci. Nah, kalau kita tidak dalam keadaan suci, berarti apakah itu dikatakan sujud syukur? Ya, jadi itu mungkin ya sujud syukur tapi kurang sempurna, karena apa? Tidak dalam keadaan suci. Kemudian tempatnya,
juga harus suci. Jadi tempat sujudnya suci. Jadi tempat yang kita pakai itu harus suci, tidak sembarangan. Jadi tidak boleh ketika tempatnya jembrot, kemudian tempatnya kok ada najis, kita sujud syukur di situ, maka itu adalah tidak baik. Ya. Kemudian menghadap kiblat. Jadi ketika kita melakukan sujud, usahakan atau diharuskan kita menghadap kiblat, tidak sembarang arah. Ya. Tidak berbicara, tidak bicara. Jadi ketika kita sujud, kita dilarang untuk berbicara dengan yang lainnya. Ya. Kemudian meletakkan dahi terbuka. Jadi kita meletakkan dahi kita di atas tempat sujud. Ya, jadi mengenai tempat sujud kita. Jangan sampai dahi kita itu terhalang oleh apapun dari tempat sujud kita. Kemudian meletakkan telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan syarat sujud lainnya. Jadi seperti biasa kita sujud, ya begitulah kita melakukan sujud syukur. Jadi tangan kita, lutut kita, kaki kita, ya sebagaimana kita melakukan sujud-sujud di dalam sholat 5 itu. Kemudian bagaimanakah bacaannya sujud syukur itu, atau apa yang kita baca ketika sujud syukur? Jadi ada 4 macam bacaan ketika kita sujud. Yang pertama adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah cara yang pertama. Atau kedua, yaitu dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi ini hampir sama ketika kita melakukan sujud dalam sholat, yaitu kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang ketiga, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, yaitu dengan membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ini adalah macam-macam bacaan sujud yang dapat kita baca. Jadi kita memilih di antara satu, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Nah, yang paling mudah mungkin adalah yang kedua, yang biasanya kita baca, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian yang kedua, yaitu sujud tilawah. Jadi yang pertama tadi sujud syukur, yang kedua adalah sujud tilawah. Apakah sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah dalam Al-Quran. Sujud ini juga disebut sujud bacaan atau sujud sajadah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mana ketika kita sampai di ayat itu, baik ketika kita membaca sendiri atau ketika kita mendengar, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu artinya secara lafziyah, tilawah itu adalah bacaan. Jadi sujud yang kita baca, yang kita lakukan ketika kita mendengar atau membaca dari ayat yang dianjurkan untuk melakukan sujud. Kemudian tata cara sujud tilawah yang pertama yaitu membaca atau mendengar ayat sajadah. Jadi ketika kita membaca ayat atau mendengar ayat sajadah, kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah.
Yang paling sederhana contohnya adalah ketika kita membaca surat Al-A'la yang terakhir, yaitu wasjud waqtarib. Nah, di situ kita dianjurkan untuk melakukan sujud. Nah, sujudnya itu namanya adalah sujud tilawah atau sujud sajdah. Ya. Kemudian yang kedua, takbir. Jadi kita duduk, kemudian ketika kita mendengar itu, kita langsung membaca takbir, kemudian bersujud, kemudian membaca doa sujud tilawah. Ya. Nah, bagaimana bacaannya sujud tilawah? Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, jadi ini adalah bacaan sujud tilawah atau sujud sajdah. Tadi disebut juga sujud sajdah. Kenapa kok disebut sujud sajdah? Karena bacaannya, bacaan sujud ini dimulai dari sajada wajhi. Jadi sajada wajhi. Ya. Ketiga, ya, yaitu sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan setelah sholat karena lupa melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sujud ini dilakukan untuk menutupi kesalahan atau kekurangan, kesalahan dalam sholat. Ya, jadi ketika kita sholat, kemudian kok ada gerakan-gerakan yang salah atau gerakan-gerakan yang lupa, sehingga untuk menutupinya itu kita dianjurkan dengan melakukan sahwi. Ya. Nah, ini yaitu penyebab sujud sahwi. Penyebabnya adalah lupa rakaat sholat, lupa melakukan sesuatu yang sunnah, melakukan kesalahan ketika sholat atau beribadah. Nah, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sahwi itu artinya adalah lupa. Ya, jadi sujud yang dilakukan karena pelupaan. Kemudian tata caranya, bagaimana tata cara sujud sahwi dan bacaannya? Ya, jadi sujud sahwi ini dilakukan 2 kali. Bisa dilakukan sebelum salam atau sebelum selesai sholat ataupun setelah salam. Tapi umumnya dilakukan sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Jadi setelah tahiyat akhir, kemudian sujud sahwi, dan selanjutnya ditutup dengan salam. Lalu bacaannya sujud sahwi, bagaimana? Bacaannya adalah subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Jadi itu adalah paparan yang bisa saya sampaikan mengenai tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.